Tadi saya berikan janji bahwa Anda bisa tahu bagaimana Anda bisa mengecek kira-kira kondisi portfolio seorang dengan akurasi tinggi tanpa lihat portfolio mereka, gimana kinerja portfolio sama mereka. Gampang, Pak Ibu. Anda tahu bahwa kata adalah doa. Jadi kita selalu harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Betul? Karena semua kata itu, apalagi ketika diselimuti, ditunjang dengan emosi yang tinggi, maka kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Kenapa kok gitu? Panjang ceritanya. Itu kalau saya dulu kuliah hipnoterapi bisa 2 jam sendiri materinya. Tapi ini adalah kita harus selalu hati-hati dengan apa yang kita katakan. Jadi Pak Ibu, caranya adalah ketika Anda ngomong sama seseorang, ketemu, Pak gimana kinerja portfolio sahamnya? Kalau dia isinya komplain mulu, takut mulu, nervous mulu, gimana caranya ya gini ya, gimana kalau besok gini ya, takut, kemudian apalagi serakah gitu. Waduh, ketinggalan gue kemarin nggak beli. Nah itu dia. Anda perhatikan kata-kata yang mereka gunakan. Kalau kata-katanya itu banyak di force, otomatis, naturally, portfolio dia kemungkinan besar ya bakal banyakkan kebakaran. Dan sebaliknya, ketika kata-kata yang mereka pakai itu banyak yang positif ya. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya hari ini cuan, saya hari ini saya dapat pengalaman baru hari ini. Apapun itu, kata-katanya yang dia pilih, banyak yang powernya, maka kemungkinan sangat besar portfolio dia itu punya prospek cerah, ya. Dan sangat besar kemungkinan portfolio dia itu hijau royo-royo. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Pertama, saya bisa mengakses portfolio banyak orang, Pak Ibu. Jadi nggak peduli beliau itu seberapa tinggi sekolahnya, seberapa lama dia ada di market, ya, mau 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun pun di bursa, ya. Tapi kalau isinya dia itu isinya force mulu, sulit buat cuan, Pak Ibu. Jadi intinya adalah ini adalah sebuah hukum alam ya. Kalau seseorang lebih fokus untuk lihat negatifnya, ya, maka mau tidak mau, suka nggak suka, dia secara sengaja nggak sengaja akan menarik segala hal yang negatif di hidup ini. Amit-amit, Bapak Ibu. Kalau Anda pernah dengar namanya law of attraction, hukum tarik-menarik, itu adalah hukum alam, dan itu berlaku di seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi apalagi di dunia investasi saham, ya sama. Jadi gimana cara kita bisa begini Bapak Ibu, trading saham itu adalah bisnis. Oke, namanya bisnis itu pasti butuh keberuntungan untuk berhasil. Ya, gimana cara kita menarik keberuntungan? Ya, gampang. Selalu ada dominan di power. Anda mau ngomong apapun, bersyukur, bersabar, berani, ikhlas, pasrah, ya, maka Anda udah nggak perlu cari tuan, Pak Ibu. Tuan itu akan datang untuk mencari Anda sendiri, Pak Ibu. Nggak peduli Anda beli sahamnya itu pakai teknikal, kayak fundamental, kayak percuma. Kenapa? Teknikal, fundamental, termasuk Chartaurus pun, ya, itu masih berpengaruh 10% aja dari kinerja portfolio Anda, Bapak Ibu. Terus 90%-nya apa, Pak Adi? Itu pikiran dulu. Law of attraction, hukum tarik menarik. Ya, selama Anda selalu punya mindset positif, selalu disyukuri apapun itu, ya, maka Anda nggak perlu cari cuan, nggak peduli cuannya itu dari teknikal kayak fundamental kayak dari Chartaurus kayak, ya, maka ketika Anda punya mindset power, full power, banyak power, didominasi power, maka Anda udah nggak perlu cari cuan, dan cuanlah yang akan mencari Anda, Pak Ibu. Amin. Kalau amin, setuju, tolong komen amin. Amin. Setuju. Amin.
Iya dong, harus setuju dong. Karena itu udah jadi hukum alam, Pak. Hukum alam. Iya, hukum alam. Yang setuju cuma 3 orang aja, kah? Yang lain nggak setuju, kah? Amin, Pak. Sangat setuju, Pak Ade. Sangat setuju ya. Nggak peduli mau belinya pakai aplikasi model apapun. Ya, tapi nek pikirannya isinya ruwet aja, komplain aja, bersungut-sungut aja, maka sulit, Pak Ibu. Sulit. Ya. Tapi kalau Anda mau melapangkan rezeki kita harus selalu ingat untuk bersyukur setiap hari. Ini bukan kata saya, Pak Ibu ya. Semua ini ada di agama, apapun di kitab suci, ya. Firman Tuhan. Ketika Anda mensyukuri berkat Anda, berkah Anda, maka Anda akan selalu diberkahi tambah banyak berkat lagi oleh alam semesta, Pak Ibu. Betul kan? Amin, betul. Benar. Iya, betul. Jangan dikira, Pak Adi ngomongnya kok spiritual banget, Pak. Ini saham, Pak. Loh. Hukum spiritual alam semesta ini berlaku juga di pasar modal, Pak Ibu. Ya, Anda boleh nggak percaya omongan saya sekarang ini, tapi nanti suatu hari Anda akan melihat bahwa saya benar, Pak. Oke, kemudian lanjut ke berikutnya. IPO, Bukalapak, dan Goto, Gojek Tokopedia. Pak, gimana prospek IPO Bukalapak dan Goto? Saya jawab, saya tidak peduli. Saya nggak tertarik punya sahamnya Bukalapak atau Goto. Ya Goto mungkin lah ya, tapi ya Anda harus tahu, Bapak Ibu, IPO 2 perusahaan ini itu adalah termasuk IPO terbesar di sejarah Bursa Efek Indonesia. Yang mau pasti banyak. Oke. Ketika Anda ngantri pun di IPO, belum tentu Anda dapat jatah. Dapat jatah pun belum tentu banyak. Ya, jadi saya untuk cuan aja, ngapain harus nunggu IPO Bukalapak sama Goto? Ngapain? Setiap hari, Pak Ibu, kita tuh selalu diberi banyak kesempatan baru. Tidak harus nunggu IPO Bukalapak, Goto, Traveloka, nggak usah. Ya, tapi kalau Anda mau beli Bukalapak, ya bolehlah. Goto bolehlah. Tapi saya yakin tidak akan bisa banyak. Ngapain? Nggak signifikan. Tidak akan mempengaruhi komposisi portfolio Anda, Pak Ibu. Ya, nggak ngaruh. Ingat, Pak Ibu, banyak para trader cupu istilahnya, mereka itu terbutakan oleh saham-saham IPO. Jadi semua saham IPO dihajar, dibeli. Dengan harapan apa? Karena mereka banyak mengkonsumsi media. Media kalau ada sesuatu itu selalu di-blow up, dibesar-besarkan. Iya. Ya, contohnya IPO saham ini melantai di bursa hari pertama langsung naik 25% atau 30%. Itu buat orang yang nggak ngerti apa-apa, langsung hijau matanya. Oh gitu ya. Kalau mau cuan di bursa, itu harus beli saham yang IPO. Tahukah Anda, Pak Ibu, apakah semua saham yang IPO ya dalam jangka panjang dia akan cuan? Apakah semua saham yang IPO itu hari pertama langsung naik? Enggak. Ya enggak sayang, enggak. Ya, coba Anda apa itu tanya sama artis Wulan Guritno. Ya, beliau kan lagi IPO toh, yang kemarin itu, atau lupa saya sama apa tuh. Sekarang Lucy. gimana nasibnya? Lucy. Gimana sekarang? Nggak tahu. Apa nama sahamnya? Lucy. LUCY. Coba gimana? No, tuh makan tuh IPO. Tuh nyungsep itu. John bebas.
Iya. Terjun bebas ini. Nih, Luci ya. Tahukah Anda, Pak Ibu, hari pertama dibuka yo. Dos. Gini, naik ini ya, cret gitu ya. Hari pertama itu buka itu. Iya. Wow, cuan nih, cuan tebel nih, gitu. Cuan singkat, cuan kilat, gitu. Langsung auto kaya, betul ya? Iya. Tiba-tiba sorenya, Pak Ibu, dari sini langsung ya. Besoknya buka thread ini, wah naik nih, wah untung nih naik nih, balik report gitu. Tiba-tiba besoknya lagi dor gini, dah. Anda jangan terbutakan oleh sama namanya IPO, Pak Ibu, santai aja, ya. Tapi kalau jadi ingat ya, jangan terbutakan oleh IPO, jangan lugu-lugu menganggap bahwa IPO itu adalah saham yang kalau Anda bisa dapat sama IPO, Anda langsung auto cuan, auto kaya. Enggak. Ya. Kalau strategi investasi Anda itu mengandalkan sama IPO, sulit mau kaya, Pak Ibu. Kenapa? Satu hal, sekali lagi saya ulang supaya Anda ingat, ya. Saham yang bagus yang mau IPO, Anda tidak akan bisa dapat jatah banyak. Ya, tapi ketika Anda ditawarin seseorang beli sama IPO, dan ketika yang nawarin Anda bilang, Pak, ini gampang dapatnya, Anda harus curiga. Ya, curiga. Loh, kok gampang dapatnya? Ada apa ini? Nah, kalau sulit dapatnya ya kayak Bukalapak, Goto itu saya yakin sulit dapatnya itu. Ya. Kalau dapat pun ya nggak bisa banyak. Tapi kalau Anda ditawarin dan belinya gampang, berapapun lotnya Anda dikasih, Anda harus hati-hati, Pak Ibu. Sudahlah. Ya, sudahlah, hati-hati. Maka itulah kenapa nggak usah ngejar IPO, ya, nggak usah ngejar IPO, santai aja. Apakah terjawab, Pak Dir? Terima kasih banyak, Pak. Lengkap sudah. Mantap. Kemudian tadi ada pertanyaan, agro gimana prospeknya? Agro agro 17.30 sekarang ya. Gila. Remnya blong itu, Pak. Bentar. Agro. Berani masuk lagi, Coach. Agro. Kemarin saya sudah jual 1475. 1655. Siapa tanya ini? Halo? Pak Indarto. Oh, Pak Indarto. Saya. Ngapain, Pak? Kejar, Pak. Ngapain kejar, Pak? Ngapain kejar? Enggak. Saya kemarin sudah jual 1475. Ya sudahlah. Ya udah, Pak. Ikhlaskan, Pak. Terus kejar lagi, Pak. Ngapain, Pak? Tuh. Udah ngebut, ya. Ngapain? Udah ngebut, Pak. Hari ini, Pak, agro itu udah 2 kali naik, Pak, berturut-turut, Pak. Ya. 12%. 12% hari ini, Pak. Ngapain, Pak, dikejar, Pak? Santai ya, 20%. aja. 20% masih banyak agro-agro yang lain berikutnya, Pak. Santai aja. Kita harus punya mental keberlimpahan, Pak. Mental of abundance, Pak. Jadi santai aja, nggak usah dikejar. Banyak orang yang dengan lugunya, terutama mereka yang nggak pernah sekolah ya, nggak pernah sekolah saham ya, mereka beranggapan, wah hari ini naik, besoknya naik lagi. Maka mereka dengan lugunya, dengan cupunya beranggapan, wah kalau besok aku beli lagi, ya besok beli lagi, maka aku besoknya lagi akan auto cuan. Nah, itu bahaya, Pak Ibu. Jangan, oke, jangan. Santai aja. Tapi secara weekly, ya, agro ini bagus nih. Ini kan masih baru muncul ini ya. Ya ini ya, baru muncul ya. Tapi saya, meskipun ini fibernya hijau semua gini, saya tetap nggak mau call, nggak mau rekomendasi. Kenapa? Ini agro sudah 1, 2, 3, 4, 5 minggu, Pak. 5 minggu naik terus, sayang. 5 minggu naik terus.
Jadi sangat risky, Pak. Kalau ini, Pak. Ini, tolong ini ya. Loh, agro ya. Naik berapa itu? 80,4% sebulan ini. Gila, dahsyat ini ya. 80,4% satu bulan. Ya, saya udah nggak mau ngejar lagi nih. Nggak peduli, meskipun ini ya, hijau gini bibarnya, ya, demoninya. Saya nggak mau call dulu. Nggak mau, too risky. Tapi apakah besok bisa naik? Bisa sih, bisa. Tapi saya nggak mau. Too risky buat saya. Too risky. Apa kita jawab, Pak Indarto? Sudah, Coach. Thank you. Oke, ya 16,70 berapa sekarang ya? Kalau Breeze gimana, Coach? Oh, Breeze ya, masih mending Breeze, Pak. Oh, ya beli Breeze, Pak. Mending beli Breeze, Pak, daripada ngejar agro, Pak. Mending beli Breeze. Saya setuju ini, Breeze. STNP. Breeze berani masuk ya, Coach? Kan ya, Pak ya. Gimana? STNP. STNP. SPMP. STNP. Oh, Alat SPMP. kesehatan, ya. Oh, nggak ada di sini. ST. Charlie. Gimana? SC. C Charlie. S Charlie. Nama Papa. Kok nggak ada di sini? Itu sama IPO ya? SCN. N Nona. Iya toh, SCMP kan ya? SCNP. Nggak ada itu. Ada, saya bisa buka, Pak. SCN Nona. Oh, N. Iya. Apa sama apa ini? Ya ampun. Alat kesehatan. Aduh, enggak, saya nggak mau beli. Gorengan ya, Pak ya kayaknya. Udah tahu tinggi ngebutnya nih. Telat, Bu. Telat, Bu. Mending DGNS. Iya. Kenapa kok saya nggak pernah call ini? Ini loh. Ketika dia pertama kali breakout di sini, ya berapa volumenya coba? Cuman 455 juta. Kecil sekali, Bu. Ya, dan ini meskipun sekarang ini volumenya udah naik terus ya, jadi 9M, ya. Iya. Tetap saya nggak mau call. Kenapa? Udah naiknya udah tahu tinggi nih di sini. Enggak deh. Yang lain aja dah, santai aja, Bu. Iya, oke, makasih, Pak. Ya. SCNP. Breeze boleh masuk ya, Coach ya? Breeze oke, saya setuju. Mau tunggu setengah 3 apa masuk sekarang? Jam 2 aja nggak apa, santai. Jam 2. Santai. Kemudian apa lagi? Breeze hari ini sudah naik 13,5. Ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting Anda siap sama risikonya kan? Siap kan? Sama risikonya? Halo? Siap, Mari, Pak? Mari. Kalau siap, laksanakan, Pak. Hari ini udah 13%. Besok Senin, itu ketika tambah naik lagi, 13% hari ini, kelihatan murah. Dan kemudian, besok hari Senin, Anda mikir, ngapain ya kemarin nggak aku beli? Betul? Ya, betul. Betul. Tapi bagus ya chartnya ya, Coach ya? Chartnya bagus, chartnya. Chartnya bagus, please. Ya, tapi kemarin kan merah kuning terus. Memang. Kenapa kok saham itu bisa merah kuning? Karena dia lagi fase sideways. Ketika fase sideways memang bikin Anda jadi galau dan kita nggak bisa ngapa-ngapain udah. Apa-apain udah. Kita baru masuk ketika dia udah mulai breakout, alias mau jalan, ya. Paling enggak ketika dia udah mulai breakout, ya. Paling enggak kita udah ngerti meraba gimana supportnya, di mana bottomnya. Nah, itulah kenapa mending kita tunggunya ketika breakout aja. Apa kata jawab, Pak? Ini Breeze sudah breakout belum? Breakout sudah, Pak. Sudah breakout. Breakout. Tuh, jalan Breeze-nya.
Ingat Pak, Weekly monthly-nya Anda harus ya. Jadi gini Pak ya, tidak ada satupun sistem yang benar-benar sempurna. Oke Pak, nggak ada ya Pak. Ya, kemudian. Sebentar ya Coach ya, saya izin dulu. Halo, halo. Kalau Anda mau mencoba untuk memprediksi berapa harga saham terbaik yang saya bisa beli, alias Anda harapkan ketika pertama kali enter, beli langsung detik atau hari berikutnya itu langsung jalan. Nggak ada, Pak. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Anda mencoba seperti itu, ya, maka Anda otomatis terekspos dengan yang namanya time frame yang kecil-kecil. Dan Anda tahu sendiri, hukum time frame, semakin kecil time frame, semakin volatile, acak, random gerakannya. Dan semakin besar time frame, semakin kelihatan mau kemana trennya. Oke, P-Pro out. Yo, aku P-Pro out. Tuh. Aku tadi pagi close P-Pro aku. Tadi Mari gimana Coach? Mari. Ya. Tadi aku cut P-Pro aku ya. Tadi saya cut close P-Pro. Saya pindahkan semua ke mana tadi ya? Ke KSL. Kemudian apa tadi? Mari. Kenapa Mari, Pak? Turun, Pak. Masih perlu di hold nggak? Kenapa kok turun? Gimana, Pak? Kenapa kok turun, Bu? Nggak tahu, Pak. Jawabannya adalah Mari, warna fibernya hari ini warna apa, Bu? Belum buka, Pak. Buka dulu, Bu. Baik, Pak. Mari. Kuning, nggak apa-apa. Santai aja, Bu. Oh iya, Pak. Sekali lagi, Pak Ibu, mohon diingat, ketika Anda mendapatkan rekomendasi beli, jangan sekali-kali diharapkan itu saham besoknya langsung auto profit atau auto cuan. Ya. Besoknya itu bisa turun bahkan, ya, atau malah balik sideways lagi, naik turun, naik turun, naik turun. Santai aja, memang itu fasenya, nggak apa-apa, normal itu Pak Ibu. Ya, besoknya mungkin Anda bisa floating loss, ya rugi, nggak apa-apa. Yang penting selama jam 2 atau jam setengah 3 itu fibernya nggak merah aja, Anda masih boleh hold. Simple aja. Iya, Pak. Terjawab, Bu Rista? Baik, Pak. Oke, Siap, Pak. Bagus, Coach. BKSL. BKSL bagus. Tunggu sebentar ya. Saya malah tak jual. BKSL. Cut loss. Tuh Monia gitu, Monia. Lihat. Bagus BKSL. Oh, bagus ya? Kok gini sih? Tunggu sebentar. Agronya Bu Indrawati 53,75%. Mantap, kongres Bu Indra. Oke, mari kita mulai screening kita hari ini. Saham apa aja yang bagus di weekly? Weekly. Tor.
MTK masih layak hold ya, Coach ya? Apa warna VBAT MTK hari ini? Kuning. Minta Kalau kuning itunya nggak kok apa, nggak Din? bisa ya? Kok nggak keluar ya Pak, PNBS? MTK masih kuning. Kalau kuning diapain, Pak? Hold. Biarin aja. Hold aja. Yes. Santai aja. PNBS sudah bisa dijual Pak. Apa warna PNBS hari ini VBAT-nya? Nggak kebuka Pak. Tunggu dibuka, Bu. Udah ditunggu lama. Yang sabar, cuanya lebar, Bu Rista. Amin, amin Pak. Hijau, Pak. Hijau ya. Kalau hijau diapain? Tahan. Tahan, bagus. Wah, Ibu kok pinter, Bu. Ibu udah belajar saham berapa lama, Bu? Kok bisa ngerti gitu, Bu? Belajar dari Pak Adi. Oh, baru seminggu, Bu ya? Iya Pak. Tapi di sini kok nggak kebuka ya di folder saya? Ya ampun, mungkin itu handphonenya mungkin harus dimandiin ngembang dulu, Bu. Iya Pak. Bentar ya, tunggu ya. Oh. Coba. Slide P, PNBSD. Ini jam 2 ya? Oh iya, mungkin ini overload ini ya, servernya ya. Tunggu sebentar. Overload ya Pak. Tunggu sebentar. Coach Era gimana, Coach? Ketika tanya sama saya, selalu harus lengkap. Saya mau beli Era, atau saya lagi punya Era. Lagi punya. Ibaratnya kuning. Tapi sudah berapa hari ini tidak bergerak dari 675 ya. 675, 680. Saya masuk 720. Siapa Pak ini ya? Pak Ya. Indarto ya? Ini ya. Saya tidak melihat Era di portfolio Pak Indarto. Saya hanya menerima konsultasi saham di HPX doang. Jadi Pak, yang harus Anda lakukan adalah pindahkan semua portfolio di sekuritas lain ke HPX. Oke. Bapak sudah setuju ketika penggunaan bot, semua request saham itu hanya untuk saham-saham yang ada di HPX saja. Betul, Pak? Betul. Oke. Yes. Betul. Jadi mohon untuk dilaksanakan, Pak. Lagian, ngapain beli Era? Rasain, kan? Rasain. saya udah lama nggak call Era itu ya. Saya call Era itu ketika berapa? 6.15 tuh, lihat tuh. Betul nggak? Ketika 6.15 sampai sekarang saya udah nggak pernah call Era lagi. Dan sekarang berapa ini sahamnya? Era berapa harganya sekarang? 675 sayang. Kalau Anda beli di 720, berarti Anda beli Era ketika harganya lagi di pucuknya Monas. Betul nggak? Kenapa kalau Anda beli saham di pucuknya Monas? Karena Anda melihat bahwa Era setiap hari naik terus.
Maka muncul sebuah motivasi namanya apa? Serakah. Wah, tiap hari era naik terus ya. Kalau aku beli era sekarang, Wah, maka turun. besok eranya naik terus. Dan apa yang terjadi sekarang? Nah, Turun. turun sekarang eranya. Nggak apa-apa ya. Namanya aja buat latihan, oke? Buat latihan ya, santai aja. Rasakan pengalamannya ya. Ya, rasakan pengalamannya. Mungkin Pak, ketika Anda beli era, belinya di HP X, mungkin ya. Nasibnya lain mungkin Pak, mungkin ya. Siapa tahu. Tapi itu catnya kan nggak pernah merah. Memang catnya nggak Sebenarnya pernah nggak merah. merah. Memang nggak pernah merah. Tapi saya sendiri tidak pernah call era lagi sejak awal bulan ini. Itulah kenapa saya nggak mau call era. Ya. Jadi ya emang kenapa kok catnya merah? Memang ya memang itulah risiko yang harus Anda ambil, Pak. Ya, ketika Anda nggak nurut rekomendasi saya. Ya. Good, thank you. Oke, Pak. Pro kalau swing weekly gimana? Saya punya Pro. Ya nggak apa-apa. Hari ini apa warna Pro-nya Pak Irfan? Weekly-nya, Pak? Kuning. Kuning, Coach. Jadi kalau kuning diapain, Pak? Tahan. Gold. Udah beres sudah. Beres sudah. Jadi apa jawabannya? Boleh, ya kan nggak ada merah kan? Ya, santai aja. Tapi Anda harus ingat, ya kalau Anda beli Pro pertama kali itu pakai chart apa? Kalau daily berarti kalau fiber merah hari ini out. Weekly, Kalau Coach. punya weekly, ya udah Anda pakai weekly aja udah, nggak usah ngintip yang daily lagi. Siap. Belum bisa trading, belum waktunya masuk nunggu. Oke, Pak Kun, nggak apa, Bu. Nggak apa, Pak. Hitung aja, Pak. Santai aja, Pak. Oke, udah selesai ya? Oh, ya udah selesai. PMMP gimana, Pak? Udah punya, masih kuning, sempat naik sampai 50. Biarin, Pak. Mau diapain coba? PMMP-nya? Mau diapain, Pak Yosef? PMMP-nya, Pak? Biarin, Pak. Apakah ada sinyal merah? Sinyal jual hari ini, Pak Yosef? Pak Yosef? Pak Yosef? Pakai mic aja, Pak. Pak Yosef, portfolio Anda, Pak. Money manajemennya berantakan. Beresin itu, Pak, money manajemennya, Pak. Ya, beresin. Lagian Anda beli saham namanya Lucy, LUCY, Lucy. Rasain itu ya. Anda kira kalau beli saham IPO itu bisa auto cuan? Nah, itu dia. Pak, mending jual coba Pak Lucy itu, Pak. Ngapain, Pak? Punya saya gimana, Pak? Sebentar. Pak Budiarto, betul? Ya, saya mau jual semua, mau mulai Jumat. Kemarin coba-coba tes. Bagus, lumayan. Udah aku jualin, Pak. Tadi udah saya ulas, Pak, fotonya Pak Budi. Mungkin Pak Budi nggak dengar mungkin, Pak. Baru ke belakang, Pak. TPI-nya itu porsinya kekecilan. Iya, coba-coba itu masuk. Ya. Bisa saya tambahin nggak, Pak? Gimana? Masih berani kah? TPIA. Ya, masih berani kah? Ya, belum lah, Pak. Mending jual aja lah, Pak. Jual aja sekarang semua ya. Ya, jual sekarang. Start Jual. from square one, Pak. Oke. Ya, saya mau nolkan, Pak, balance ya. Yes, betul, Pak. Thank you. Sama-sama, Pak.
Oke, Bapak Ibu, tolong dicek apa itu MBS. Tunggu ya. Slide NBS. Dengan saya gimana Pak Haji? Oke, udah beres spotnya. Spotnya udah beres, Bapak Ibu. Ya. Slide PNBSD. Oke, beres ya. Tadi Bu Rista tanya, Pak, gimana PNBS ya, Pak? Apa warna fibernya ini hari ini? Hijau, diapain? Hold, boleh nggak apa-apa. Pak, boleh take profit, Pak, silakan. Boleh ya, Pak. Ya, silakan. Asalkan Ibu ikhlas dan bersyukur dengan profitnya, Bu, ya. Iya, Pak. Dilarang Maksudnya, sekali. minimal berapa persen, Pak? Tidak ada minimal, seikhlasnya. Ikhlasnya, baik, Pak. Seikhlasnya, iya. Karena minimal. Jangan pernah Anda, atau siapapun harapkan, ketika Anda take profit sebuah saham, dan Anda harapkan itu saham nyungsep. Aduh, jangan Pak Ibu ya. Karena itu artinya mengharapkan orang lain celaka, Pak Ibu, amit-amit ya. Nggak boleh itu ya. Oke. Selesai semua. Mari kita mulai screeningnya hari ini. Pak, BMTR boleh cek atau tunggu. Apa warna BMTR hari ini, Pak Ubi? BMTR. Woods. Tunggu jam 3. Jam 3. Nggak insap. Cut. Ya, kalau pakai daily dulu ya. Kalau pakai daily ya. Tiba-tiba BMTR itu bisa longsor 5 lantai barusan dia. Siapa yang buang itu barusan dia? Memang itulah Pak Ibu rasanya kalau Anda nontonin market tiap menit ya. Berarti Anda terekspos oleh time frame yang kecil. Volatile Pak Ibu, volatile banget ya. Bisa naik turun gitu ya. Tapi kalau Anda santai aja, relax aja ya, tenang aja. Anda harus sadar bahwa ini memang dinamikanya market seperti itu. Ya. Time frame kecil itu sangat volatile sekali. Ya, jadi ya santai aja. Lihat nanti jam 2, jam 3 ya. Kemudian NIKL. Push. Keren ini NIKL ya. Gila ya. NIKL ini kan amat ya. Tapi Pak Ibu, ini berapa nih volumenya? Ya, berapa nih volumenya? Berapa volumenya? Cuma 3 miliar sayang. Ya. Coba cek lagi. NIKL. Ya ampun, ya Allah ya Robi. No. Nih, antriannya loh. Cuma tipis-tipis, single digit. Volumenya pun cuma ratusan, ya. Ini boleh beli sih, tapi Anda belinya masih mau berapa ya? Ya, 50 lot lah. Maksimal 100 lot lah, nggak bisa lebih. Cuman 10 juta doang, nggak boleh lebih Pak Ibu ya. 10 juta doang ya, nggak boleh lebih ya. Anda kalau ini kalau beli 100 juta langsung dipentung sama supirnya Pak Ibu. Ya. Tapi secara chart itu bagus nikel ini ya. Luar biasa bagus secara chart. Kok bisa? Ini dia. Nikel. Nikel ini punya peluang besar untuk tambah expanding ke utara. Tapi risikonya Anda tidak boleh beli banyak-banyak. Udah, simple. Jadi jawabannya, apakah boleh beli? Boleh, tapi belinya dikit aja. Berapa dikit itu? Maksimal 10 juta. Ya 5 juta saja maksimal ya, apa-apa deh. Ya. Yang penting incip-incip aja apa-apa. Pak Adi, kalau beli saham itu maksimal dari volume rata-rata volume transaksi berapa persen, Pak? 1%. 1%. Oke. Yes, 1%. RMS. Yo, keren RMS ya. WM. DWM.
M. Boleh juga BRMS-nya. Boleh juga ini ya BRMS ini. Tunggu, W. D. W. Excel gimana, Coach? Excel. Oke Pak, sekali lagi Pak. Kalau Saya tanya punya. sama saya Pak. Hah? Gimana Pak? Enggak usah. Kalau saya tanya yang ada tandanya itu loh, Coach. Kalau saham seperti Mari itu kan ada tanda, ada tulisan N terus ada lingkaran merah itu maksudnya apa ya? Kadang-kadang ada saham. Cuekin Pak. Gak penting. Hah? Gak penting, cuekin. Cuekin? Ya, cuekin. Oh. Karena itu adalah special notification. Ya. Itu ada mungkin dia telat ngirim laporan keuangan kayak atau apa ya, atau apapun itulah ya. Tapi saya nggak pernah perhatiin Pak. Bukan yang saham yang berbahaya, maksudnya volatile itu bukan? Enggak, bukan. Oke, thank you. Wis, energi ini keren energi dia. M. Oh, bagus M ini ya. Apalagi ini fibernya udah mulai hijau ya. W, bagus. Pekat. D, 8,2 M. Oke, boleh ini energi ini ya. Oke, saya mau nih. Tapi ini ya, ini volume kecil ini ya. Cuman 8,2 M ini ya. 8,2 M. Jadi berapa? Bang. Ya, Bang boleh lah BOW nih. Masih oke lah, Bang. Masih oke BOW. Ya, Bang masih boleh BOW. Lihat ya, volumenya hari ini agak turun. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Meskipun volume turun. Kenapa? Mungkin supirnya lagi siap-siap weekend ke puncak kayak, ya, ngapain pikirin ya. Yang penting ini kan masih oke kan ini kan. Ibaratnya santai aja. Berikutnya. Apalagi? Apa yang bagus? BHAT, KBLI. Keren juga KBLI ini ya. Cuman sekali lagi Pak Ibu, ini volumenya ampun dah. 3 miliar. Weekly-nya berapa ini? Ini weekly ya. Bayangin dia, weekly aja 3 miliar. Gimana daily-nya itu? Iya. Tuh, berapa itu? 345 juta. Ampun dah. Oh ya, Bang ini ya. Bang ini boleh nih. Ya. Buy Bang 3280 or better. Buy Bang 3290 or better. Swing weekly. Setuju. Kemudian ada yang lain nggak? Ada punya ide lain? Siapa yang punya ide lain? DTRA. MNG. Belum jalan menjadinya. Gila. MTech, Pak. Waskita. Waskita ini. Oh. Praksikon ya, praksi ya. Oh, Inco. Oke. Saya setuju kok Inco. Inco 4540. Ini daily ya. Inco 4540. Oke. Karena ini Pak daily. Oh, naik lagi Inco ya. 4550 ya. Apa-apalah.
Beda 1, 2, 3 apa-apa, Bro. Santai aja. EMTK. Santai aja. Wih, MTK boleh MTK ya. Boleh beli, setuju. Baik, MTK 2550 OP. Swing weekly. Oke. Kemudian apa lagi?